Setelah sempat tertunda, proses sumpah WNI untuk Maes Hilgers dan Eliano Rejders akhirnya resmi dilakukan. Hal ini tentu saja meningkatkan kepercayaan diri tim Garuda dalam menghadapi laga melawan Bahrain dan Cina. PSSI terus berupaya menambah kekuatan tim melalui langkah-langkah yang terencana dan pasti. Secara perlahan, nama-nama pemain yang akan menyusul Maes dan Eliano mulai terlihat, dengan kabar bahwa ada 4 pemain lagi yang akan diproses. Diharapkan mereka bisa bermain saat melawan Jepang dan Arab pada bulan November. Melihat kondisi ini, pelatih Shin Tae-yong harus segera mempersiapkan skuad terbaik untuk 2 laga di bulan Oktober. Jika pemain baru bisa bergabung, ia juga harus segera menentukan strategi permainan, mengingat laga melawan Jepang dan Arab diprediksi akan lebih sulit. Setiap pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pasti akan berjalan ketat. Semua tim akan berusaha keras untuk lolos, dan bagi Indonesia, posisi 3 atau 4 adalah target utama yang harus diupayakan. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan skuad yang benar-benar seimbang. Oleh karena itu, PSSI terus memperkuat setiap lini dengan menambah pemain baru. Sebelumnya, kita sudah kedatangan pemain berbakat seperti Ragnar, Tom Haye, Kevin Verdong, dan Martin Pas. Kini, publik tanah air bisa merasa tenang karena proses sumpah WNI untuk Maes Hilgers dan Eliano Rejders sudah selesai. Proses sumpah dilakukan serentak di Kedutaan Besar RI di Brussels, Belgia, pada pukul 15 waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kabar yang melegakan setelah proses sumpah keduanya sempat mundur beberapa hari. Setelah sumpah, Maes dan Eliano akan langsung membuat KTP dan paspor sebelum menjalani proses perpindahan federasi di FIFA. PSSI akan melakukan segala cara dengan cepat, seperti saat mengurus proses Kelvin Verdong yang dilakukan dengan sistem kebut semalam. Hal ini dilakukan agar keduanya bisa didaftarkan pada tanggal 3 Oktober nanti. Shin Tae-yong juga sudah mengonfirmasi bahwa keduanya akan dibawa ke Bahrain dan Cina jika semua urusan sudah selesai. Masuknya Maes dan Eliano akan menambah kekuatan Indonesia, terutama di sektor belakang yang sudah memiliki pemain hebat seperti Kelvin Verdong dan Martin Pas. Eliano kemungkinan akan ditempatkan sebagai winger atau posisi nomor 10 free roll, mengingat skill dan visinya yang baik. Setelah proses Maes dan Eliano selesai, PSSI akan segera mengurus pemain lainnya agar bisa segera bergabung. Menurut berbagai sumber, ada 4 nama yang kemungkinan besar akan diproses dalam waktu dekat, yaitu Mauro Delstra, Miliano Jonathans, Kevin Dick, dan Jairo Reydalwald. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa segala proses naturalisasi sedang diusahakan sebaik mungkin. Publik diminta untuk bersabar karena PSSI akan berupaya keras agar timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan yang lebih lengkap pada bulan November. Semua proses berjalan lancar, jadi mohon doanya, ucap beliau yang dilansir dari Bola Sport. Tak mau ketinggalan, saking was-wasnya dengan timnas Indonesia, Cina juga tengah mempersiapkan 3 pemain naturalisasinya menjelang melawan timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Dari 24 pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Cina, terdapat mantan pemain Espanyol yaitu Wu Lei. Pemain 32 tahun itu sempat 2,5 tahun membela Espanyol di La Liga. Selain Wu Lei, timnas Cina diperkuat 3 pemain naturalisasi. Pemain-pemain ini dinaturalisasi setelah bertahun-tahun berkompetisi di kasta teratas Liga Cina. Nama pertama yaitu Fernandinho. Fernandinho saat ini berstatus winger kanan Shanghai Shenhua. Berusia 31 tahun, ia sudah mencatatkan 6 caps bersama timnas Cina. Sayangnya dalam 3 laga terakhir bersama skuad negeri tirai bambu, Fernandinho harus rela melihat timnas Cina mengalami kekalahan. Ia bahkan menjadi saksi mata saat Cina dihajar Jepang 0-7 di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama selanjutnya adalah Thias Brouwering. Thias Brouwering pernah membela Everton hingga Sunderland sebelum berkarir di Liga Super Cina. Pemain yang memiliki tinggi badan 188 cm ini, sekarang membela klub kasta teratas Liga Cina yaitu Shanghai Port. Bicara jumlah penampilan bersama timnas Cina, Thias Brouwering sudah tampil dalam banyak laga. Debut sejak 2021, Thias Brouwering tampil dalam 30 pertandingan dengan koleksi 1 gol. Nama yang terakhir adalah Alan Carvalho. Untuk ukuran pemain bola, Alan sudah tidak muda lagi, yakni 35 tahun.
Meski sudah mendapatkan paspor Cina pada 2021, Alan tak terus-menerus berkarir di negeri tirai bambu. Ia sempat berkarir di Fluminense tak lama setelah menjadi warga negara Cina. Bicara pengalaman, Alan memiliki karir sepak bola yang sangat panjang. Mantan penyerang timnas Brasil U20 ini pernah berkarir di Eropa bareng Red Bull Salzburg, hingga merumput di Cina dan Brasil seperti Beijing Guoan, Guangzhou Evergrande serta Fluminense. Di timnas Cina sendiri, Alan telah mencatatkan 13 caps. Sayangnya, jumlah golnya tak terlalu mencolok, yang mana baru mencetak 1 gol. Namun walaupun mereka menyiapkan pemain naturalisasi yang katanya grade A, timnas Indonesia juga mempunyai 16 pemain yang berkarir di luar negeri yang saat ini sudah masuk ke dalam 27 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk laga tersebut. Saat ini semua lini sudah diisi oleh pemain skuad Garuda yang abort. Di posisi kiper ada Martin Paes yang berasal dari FC Dallas. Martin diprediksi kembali mendapatkan tempat utama dalam laga tandang bulan Oktober nanti. Penampilan yang teruji bersama Dallas lalu aksinya yang solid saat melawan Arab Saudi dan Australia membuat Paes berpeluang besar kembali menjadi kiper utama. Pesaing utamanya kali ini adalah Hernando Ari yang justru mendapatkan menit bermain minim pasca bertugas di timnas bulan September lalu. Kesempatan besar bagi Nadeo Argawinata untuk merebut posisi Paes meski butuh kerja keras ekstra. Persaingan di sektor bek akan semakin memanas kali ini. Dari lini abort, Kapten Timnas Indonesia yakni Jordi Amat sudah pulih pasca cedera ACL. Dua nama baru yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders akan bersaing mendapatkan kesempatan debut. Tentunya, Jai Itzes akan bertugas menjadi jenderal utama di posisi bek setelah penampilan solidnya di Liga Italia. Menarik untuk menanti keputusan Shin dalam menduetkan Mads dan Jai di sektor pertahanan skuad Garuda. Di sektor tengah tidak ada perubahan karena Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Nathan Tijo kembali dipanggil. Satu nama lain adalah Ricky Kambuaya yang akan jadi penyeimbang di sektor tengah dengan keunggulannya dalam duel. Pembuktian menjadi tantangan bagi Marcelino yang kali ini datang sebagai pemain baru Oxford setelah pindah dari Belgia. Aksinya membuka ruang di sektor tengah diharapkan kembali tersaji dan penampilannya di timnas menjadi modal penting saat kembali ke klub. Nama Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk jadi perwakilan abort di sektor depan. Mereka akan bersaing dengan Malik Rizaldi. Hadirnya Malik akan membuat sektor depan semakin teruji karena namanya cukup bersinar musim lalu. Selain itu, pelatih penyerang timnas yakni Yeom Ki-hun akan coba memoles mereka bersama pemain lain seperti Hoki Caraka, Dimas Drajat, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri.